Wahyu itu bukan gedebuk-buk jatuh dari langit, bre. Tapi perkataan Tuhan. Mana buktinya? Kamu baca dalam kitab Ulangan 18:18, seorang nabi akan kubangkitkan di antara kalian. Ada lagi, firman Tuhan akan firmanku, perkataanku akan kuletakkan di lidahnya. Iya, betul. Jadi kalian pikir buku gitu gedebuk di dalam kitab kalian kayak itulah Tuhan menulis di loh batu dengan tangannya yang cantik itu. Nggak ada seperti itu kami mengimani. Wahyu itu adalah perkataan Tuhan yang dibawa oleh nabi untuk disampaikan. Namanya penyampai firman. Bukankah dalam kitab Torahmu penyampai firman adalah Allah? Jadi penyampai firman ini penyampai pesan. Pesannya berupa pesan yang dibawa malaikat Jibril itu tidak berbentuk, tidak bersuara, tidak bertulisan. Tetapi ketika sampai kepada nabi baru berupa hafalan. Jadi kalau kamu pikir Taurat, Zabur, Injil itu gedebuk buku, ya kamu tunjuk literasinya apa betul. Tuhan kamu kasih buku yang sudah tertulis kepada Musa, Zabur, Isa dan Daud. Nah itu. Jadi pisahkan dulu lah paradigma kita itu. Jangan dicampurkan dulu. Nah kan saya bilang Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Di mana tertulisnya begitu? Siapa yang bicara seperti itu? Mana? Coba. Sudah dijelaskan kan, kitab sebelumnya juga sempurna. Inilah bedanya ya. Kalau di dalam tunggu dulu, biar ini lari lagi nih. Al-Quran itu kamu kan bawa premis tadi, kamu bilang kalian mengatakan Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Nah, kalian itu siapa? Namanya saya kah, Prof kah? Yang kedua, di manakah tertulisnya seperti itu? Bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Jadi sebelum kamu banyak bicara, kamu mengerti dulu yang kamu bicarakan, tuh konfirmasi dulu. Biar kita maju ini diskusinya. Enak kita. Oke, saya mau angkat ngomongnya. Kalau untuk Kristen ya contohnya itu, padahal kan di Kristen itu ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Nah saya pernah bertanya kenapa ada perjanjian lama sama perjanjian baru, karena itu berubahnya zaman. Nah sama seperti Al-Quran juga, karena hanya itu Zabur, Taurat hanya untuk bangsa tertentu dan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Ya kamu juga perjanjian lama sama perjanjian baru kan beda. Itu komparasinya jauh banget sih Mbak Zah. Mohon maaf saya bilang ya, tidak bisa dikomparasikan begitu. Perjanjian baru itu membatalkan semua kitab perjanjian lama. Kalau Al-Quran itu linear. Jadi nggak bisa Mbak Zah, itu sangat jangan kita tuh enggak. Kalau saya mengkomparasi Al-Quran dengan Bible, sebenarnya saya sedang merendahkan Al-Quran, karena komparasi yang cocok antara Bible itu hadis doif. Nggak bisa saya sakit hati rasanya. Saya sendiri pernah bikin komparasi Bible dan Al-Quran. Saya sendiri, apa ini saya bikin ini, saya bilang, kok saya mendowngrade kan Al-Quran saya gitu loh. Yang cocok komparasinya itu adalah hadis doif, atau baru cocok dengan Bible. Karena riwayatnya nggak jelas. Masih lebih mending loh ini. Masih tinggi. Itu, iya, sanadnya masih ada kelihatan, walaupun salah satu sanad mungkin ada yang diragukan. Sebatas itu aja, tapi masih lebih mending hadis doif loh. Naik Gemini, nuduh-nuduh saya menghujat Yesusmu. Kamu buktikan Kak, buktikan di sini saya menghujat Yesusmu. Kalian ini suka kali lah menuduh-nuduh tanpa membawa bukti ini. Jadi kalau bicara dalil itu kan ada itu di surah Yunus itu. Dan mana tidak Yunus mungkin itu? Al-Quran ini dibuat oleh selain surah Yunus ayat 37. Saya suka, saya lagi buka nih, baca itu. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Makanya kalau ngomong jangan dipelintir-pelintir bahasa. Dan ditetapkan membenarkan kamu pelintir jadi menyempurnakan. Woi. Tadi kamu bilang apa? Menyempurnakan kata kamu. Jelas di situ membenarkan. Itu aja kamu udah mempelintir, memperkosa kitab orang lain kamu. Lalu apa yang dibenarkan? Saya akan bilang kalian mengklaim. Ini baru saya jawab. Baru enak kita diskusinya gini. Dan duduk. Mengklaim loh. Kau masuk ke sini kupingku masih sehat. Kau bilang apa? Kalian mengklaim bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Saya bilang kalian mengklaim. Ku siram juga pakai air putih. Iya, jadi yang dibenarkan tuh apanya? Oke, kembali yang dibenarkan ya udah, apa yang dibenarkan? Klarifikasi dulu sayang. Oi John, klarifikasi dulu kalau kamu salah membawa premis. Saya bilang klaim kalian, bukan tadi berdasarkan bilang dia apa? Data yang tadi saya bacain.
Ya makanya siapa yang mengklaim kalau gitu? Kalian itu siapa? Iya, dia premisnya gitu. Iya kalian yang punya, ya kalian yang suka muncul, Ya, yang suka muncul di TikTok mana ini. siapa? Kapan? Ya banyak. Kalian itu Kapan kan aku bilang jamak gitu? itu kan banyak. Mana kan datanya? Kan gimana sih? Mana datanya? Kapan aku Datanya bilang kan gitu? Al-Quran Gini sudah aja, saya bacain Mana? di Mana? situ. Gini Nah aja, ini Jon. nih, ini nih. Kamu Kau konfirmasi punya urusan sama yang dengan orang kalian lain. tadi. Iya, sama yang kalian tadi. Konfirmasi sama yang Konfirmasi kalian ke lah. saya. Kok ke saya pula? Kalau di sini Unirifa dan Loh. saya udah menegaskan kitab sebelumnya sempurna dan diksi Al-Quran itu membenarkan bukan menyempurnakan ya. Karena kita Aduh. udah Apa yang dibenarkan? Kitab. Ah, nanti ini udah baru mau jelasin. Nah, dengerin makanya. diam, kecilin. Nah, jadi gini, kecilin tolong lagunya, tolong dong. Bentar. Dengar nggak, Prof, suaraku? Jelas, Ada noise lagunya nggak? Enggak jelas. Nggak, oke lah, nggak jelas, apa-apa. jelas. Nah, jadi John, aku ulangi lagi ya. Cara berdialektika itu John ya. Cara berdialektika, jangan melakukan logical fallacy. Ketika kamu punya masalah dengan tetanggamu, masuk ke room komal orang lalu kau bahas tetanggamu itu tuh salah itu. Kamu sedang berbicara dengan saya, dengan Mbak Za, dengan Hai Prof. Kamu membawa masalah yang bukan masalah kita. Paham? Nah, ada baiknya ketika kami pernah melontarkan sebuah argumen, kamu mengkritisinya, kutip argumen kami itu. Contoh, Unirifa di channel YouTube-nya di menit kesekian. Oke Mbak Za, di menit kesekian pernah berkata bahwasanya Al-Quran menyempurnakan kitab sebelumnya. Nah, itu kan enak. Apa maksud Unirifa berkata di menit kesekian di YouTube channelnya ini begini? Baru saya selesaikan. Oh, begini kan gitu. Tapi sudahlah salah membawa premis, ngotot pula. Nah, sini saya jelaskan. Baik, surat apa tadi, Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, di mana kitab-kitab sebelumnya itu adalah firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan bahwa yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud itu sesuatu yang benar. Bahkan dikatakan bahwa Injil adalah cahaya, Taurat adalah, ya kalau salah Taurat apa Injil itu cahaya. Bahwa itu semua yang benar. Jangan kalian bantah wahai Bani Israel, itu betul. Itu firman Tuhan, ikuti itu. Nanti Bang logika ya, nanti Bang, biar saya dulu Bang. Saya terlalu banyak pusing saya nanti sini ya. Itu, ya kan? Jadi jangan kalian bantah apa yang diturunkan kepada Musa, Isa dan Daud. Nah itu benar, itu semua Al-Quran benarkan. Kami umat Islam harus membenarkan. Tetapi yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil itu bukan Bible kalian, melainkan wahyu yang turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud. Mana dia sekarang? Udah gak ada lah. Kok gak ada Unirifa? Loh, pertama, banyak terjadi penyelewengan. Dari mana saya tahu? Musa bilang, kamu baca kitab kamu itu. Dan kami, mohon maaf, saya termasuk yang mengimani di Bible kamu itu bukanlah firman Tuhan, melainkan adalah catatan-catatan tentang ajaran yang pernah diimani oleh orang-orang dan mustahil 100% benar, mustahil 100% salah. Karena ada sebuah ajaran yang dipercayai komunitas banyak waktu itu, mustahil bisa hilang begitu saja. Pasti ada satu ketinggalan. Yang benarnya itu apa? Bahwa waktu itu ternyata para nabi mengajarkan bahwa Tuhan itu cuma satu-satunya. Yang mana Tuhan itu bukanlah manusia, tidak terdeskripsikan. Buktinya mana? Ya cross check di kitab kamu. Ada sisa-sisa kebenarannya itu. Nah begitu. Jadi saya tuh membenarkan benar ya ajaran orang-orang Bani Israel zaman dahulu. Mereka diperintahkan untuk jangan kau bersaksi dusta, jangan kau membunuh, hormati orang tuamu. Ada seperti itu. Dari mana saya tahu seperti itu? Baik, nih Al-Quran saya. Ketika orang-orang Yahudi waktu itu Bani Israel tidak mengikuti hari Sabat, maka Allah kutuk mereka jadi kera dan babi. Artinya apa? Memang hari Sabat itu diperintahkan untuk mereka. Ternyata Islam benarkan itu. Begitu, ya. Jadi kalau kamu bilang apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah ajaran para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud alaihissalam, yang mana mereka membawa cahaya, membawa firman Tuhan, yang itu adalah kebenaran.
Nah lanjut John, apalagi lanjut pertanyaannya maju John, jadi sistematis diskusi, nggak muter-muter, nggak bolak-balik ya, maju ke depan. Silakan mau tanggapi nanti, pakai dalil tapi pakai literasi. Mungkin Prof mau nambah. Justru aneh ya, aneh. Kalau anda mengatakan tadi ya membenarkan kitab-kitab sebelumnya, lalu anda lagi menggunakan diksi oh itu sudah tidak ada gitu karena begini-begini gitu. Jadi itu kan konyol kalau menurut saya. Kok konyol? Bagaimana mungkin gitu? Loh, membenarkan kitab Injil Taurat tapi Anda bilang udah nggak ada katanya. Ya Itu membenarkan bahwa sesuatu itu yang untuk Bani nggak Israel kok masuk di salah? akal. Membenarkan bahwa itu untuk Bani Israel kok nggak masuk di akal? Saya membenarkan Ketika kamu Anda tunggu saya tanya. sebuah kitab, Pak, ya, bentar. Pak Soekarno membenarkan amandemen Pak Soeharto. Pak Soehartonya udah amandemen ya atau apa istilahnya Prof, peraturan Pak Soeharto misalnya, peraturannya udah nggak berlaku lagi sekarang, tapi benar itu peraturan Pak Soeharto itu pernah ada itu. Masa konyol hal seperti itu aja nggak bisa kamu tangkap? Kami membenarkan bahwa ajaran itu untuk Bani Israel. Loh, kok konyol? Kecuali kami membenarkan untuk kami, sementara kitabnya tidak ada. Dari mana kami nih? Apa yang kami jadikan panduan berkeyakinan nih? Karena kitab itu harus kami imani sebagai panduan berkeyakinan. Kan kami mengimani bahwa kitab itu adalah dari Tuhan untuk Bani Israel. Lah, kok kami yang harus mengikutinya? Kan lucu itu. Kami membenarkan bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Gimana sih? Coba baca di kitab kamu itu, ada nggak? Ya ayuhan nas, ya manusia, nggak ada. Baca Yesus apa katanya? Bani Israel. Kalau diksi dalam Al-Quran jelas ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada ya ayuhan nas, ya manusia. Jelas, very clear. Nah di kitab kamu, aku diutus untuk domba tersesat dari Bani Israel. Tiba-tiba kena tusbol orang Romawi entah apa-apa. Kok bisa pula dia yang ditebus sama Tuhan kalian? Aku menebus kutuk hukum Torah katanya. Yesus menjadi kutuk karena menebus kutuk hukum Torah. Lah kalian bukan pemegang kitab Torah kok ditebus? Aneh, itu baru aneh. Kami membenarkan bahwa kitab itu untuk Bani Israel. Aturannya itu benar datang dari Tuhan, bahwa mereka memang diperintahkan sabat. Nah kok aneh? Kok lucu? Gitu pun gak paham. Aish, makan rumput lo sana. Hai Prof, lanjut. Ya, jadi intinya Al-Quran membenarkan ya membenarkan keseluruhannya, bahwa sebelumnya pernah diturunkan kitab kepada Nabi Musa yaitu Taurat dengan segala isinya. Tapi yang benar-benar diterima oleh Nabi Musa ya, bukan yang di manuskrip sekarang, bukan. Membenarkan Zabur yang diturunkan kepada Nabi, dibenarkan itu, dan isi-isinya dibenarkan. Yang Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, benar itu pernah diberikan kepada Nabi Isa, segala isinya, tapi bukan yang berdasarkan manuskrip. Walaupun mungkin ada bagian-bagian yang benar juga dalam manuskrip itu, tapi namanya sudah perubahan, berarti itu sudah bukan totalitas lagi seperti yang diterima oleh para nabi itu gitu. Benar sekali. Nah, lanjut John, apalagi John, naik John, jangan mundur John. Ayo tunjukkan John, kasih pertanyaan sulit lah John. Aneh ya, aneh kalau menurut saya ya. Kalian ya itu menurut kamu, gitu, menurut kamu aja itu tuh aneh menurut kamu. Lalu, itu belum tentu aneh menurut kami. Bagi kamu narasi. Tuhan jadi manusia aja nggak aneh. Tuhan mati buat kamu aja nggak aneh. Itu tidak ini. Tetapi justru kalian itu jadi kalian tuh berstandar ganda gitu loh ya. Ketika kalian standar ganda, mencari kebenaran tentang kebenaran iman kalian comot itu yang ada di Alkitab sekarang. Tetapi kalian tadi mengatakan yang mana? Yang dicomot yang mana? Yang dicomot yang mana? Alkitab orang Kristen. Yang tadi kamu yang dicomot? Ulangan 18 ayat 18. Tadi kamu kan itu itu bukan untuk saya mengingatkan kamu. Iya, itu untuk kamu. Saya mengingatkan untuk kamu. Ganda kan? Jadi di satu sisi jadi kamu tuh enggak ini loh apa? Itu untuk kamu. Saya bacakan untuk kamu, bukan untuk saya. Saya tidak mengimani itu loh. Kok aku Anda mengatakan tadi, oh iya, udah hilang itu. Saya dengarkan dulu kamu bicara. Saya dengarkan dulu kamu bicara. Habis saya ya. Tetapi kamu tadi mengutip Ulangan 18 ayat 18 yang ada di Alkitab yang sekarang ini. John, kuping sehat. Kalian tuh aneh. John, kuping sehat. Jadi berstandar ganda. John,
tidak John, konsisten kuping sehat. gitu. Ah, kayaknya enggak. ada masalah sambung kuping kayaknya dia nih. Sehat ya. John, ke THT dulu John. Kayaknya ada masalah. John, John dengar? Oh dengar, dengar ya. Oke, Dikasih dengar nggak? tahu kok malah. John tes. John, dengar nggak? John, Ya silakan. tadi saya ngomong kedengaran nggak? Halo John. Silakan. Apa yang saya bilang barusan? John jelek. Apa yang saya bilang coba? Iya, Kamu dengar silakan nggak? ngomong apa? Nah, Silakan takutnya jelasin kuping kamu ada silakan. masalah. Tunggu, saya takut kalau kuping kamu ada masalah nanti kita ngomong kamu nggak dengar gitu. Dengar nggak? Anda tuh dijelasin sama Oh, saya, oke. Anda nggak terima, gimana sih? Nggak, saya Saya tes kan tadi kuping dulu. menjelaskan apa yang Anda uraikan tadi itu. Aduh. Saya coba pertanyakan lagi gitu loh. Saya pikir kupingnya sehat. Jadi Iya, apa kagak yang Anda dengar. uraikan tadi itu kan bertentangan dengan apa yang Anda ucapkan lagi. Jadi di satu sisi Anda mengatakan, oh Taurat Injil itu udah hilang. Tapi yang sekarang itu nggak jelas Anda bilang. Tapi Anda tadi mengutip Ulangan 18 itu yang ada di Saya kutip Alkitab untuk yang sekarang siapa? itu loh. Jadi Saya nggak kutip untuk konsisten siapa? kamu tuh. Aduh, ya Allah. Yang tidak konsisten itu adalah ketika saya mempercayai Coba kalau bahwa bernarasi itu. aduh ya ampun orang ini ya Allah. Saya pikir coba pakai handset Ya lah yang udah bagus dulu. silakan. Nggak, maksudnya kamu dengar nggak? Nah ini, yang tidak konsisten itu begini. Nih kalau tidak konsisten itu begini ceritanya. Ada orang percaya bahwa Tuhan memberikan hukum untuk manusia, lalu tiba-tiba hukum itu dibatalkan. Nah itu baru, dimana itu tertulisnya di kamu. Contoh, Taurat Tuhan itu sempurna. Bagaimana seorang bisa berlaku baik, bagaimana seorang anak muda bisa berlaku benar, maka dengan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu Taurat Musa. Bahkan dalam Raja-Raja dikatakan Tuhan berfirman, janjiku akan kupenuhi kepadamu kalau kau hidup sesuai dengan Taurat Musa. Tiba-tiba Tuhan ini tiba-tiba hukum ini jadi batal. Itu Tuhan, itu yang tidak konsisten. Tapi dalam Islam saya itu mengutip Ulangan itu buat nampar muka kamu, bukan buat saya. Ulangan itu saya tidak percaya. Ulangan itu saya tidak bisa bilang bahwa itu firman Tuhan. Itu tulisan orang, ngerti? Jadi saya ingatkan kamu dengan ayat itu, saya tamparkan ke muka kamu. Woi, di kitab kamu ada begini tulisannya, woi. Gitu, kok saya kamu bilang gak konsisten? Saya mengatakan untuk berkeyakinan iman saya tidak butuh kitab kalian. Saya cuma butuh Al-Quran. Coba, mana ritual kami yang butuh kitab kalian? Semua tertulis di Al-Quran dan hadis kami. Untuk panduan berkeyakinan kami tidak butuh kami kitab kalian. Tapi kitab kalian itu yang adalah literasi butuh untuk nampar muka kalian. Tuh, makanya saya ingatkan kamu, saya mengajarkan kamu apa definisi firman di dalam kitab kamu. Saya bacakan Ulangan tadi buat kamu, bukan buat saya. Ngapain saya pakai itu? Saya tidak kenal itu, tidak tahu saya itu, ya. Begitu. Arti konsisten aja kamu tidak paham. Lanjut. Ingat, perhatikan baik-baik nih. Saya pakai bahasa yang lebih kota lah, bahasa kota. Membenarkan kitab terdahulu bukan berarti menjadikan kitab tersebut panduan keyakinan. Kami mengatakan bahwa kami percaya bahwa Nabi Musa membawa ajaran yang benar. Apa itu? Torah. Kami diperintahkan membenarkan bahwa Injil yang dibawa Nabi Isa itu dari Tuhan kami yang sama yang kami sembah, dan itu benar. Tapi manakah Injil itu? Mana ketehe? Orang bukan buat kami, bukan Bani Israel. Kok harus kami? Karena kami memiliki panduan berkeyakinan yang disebut dengan Al-Quran. Karena Nabi kami Muhammad. Kami telah diutus Nabi yang bernama Muhammad. Sedangkan Bani Israel diutus Nabi Musa. Nah, tapi apa yang Tuhan berikan kepada Musa, Isa dan Daud itu linier, sama dengan yang dibawa Nabi Muhammad. Apa itu? Tuhannya cuma satu, bukan Tritunggal. Yang kedua, ada syariat tertentu yang harus dikerjakan. Yang ketiga, Tuhannya bukan manusia. Aduh, ngeri kali aku kayak gitu ya. Gitu. Ini juga definisi kitab. Lanjut, ya. Prof. Jadi definisi kitab ini kayaknya John masih belum paham ya. Jadi ketika bicara kitab-kitab para nabi itu bukan dalam bentuk media tulis, kertas, tinta, bukan, tapi wahyu, ketetapan-ketetapan dalam wahyu yang diberikan oleh
Sang Maha Pencipta kepada para nabi manusia pilihannya itu. Nah itu bicara kitab Taurat berarti ketetapan-ketetapan dalam wahyu yang disebut Taurat. Bicara Injil berarti ketetapan-ketetapan dalam wahyu yang diberi nama Injil. Bicara Al-Quran berarti bicara tentang ketetapan-ketetapan dalam wahyu itu yang diberi nama Al-Quran. Jadi bukan bicara media tulis, bukan. Karena kita nggak pernah menemukan satu arkeologi tulisan tangan Nabi Musa, tulisan tangan Nabi Isa, kita belum pernah menemukan. Gitu. Tapi kalau Al-Quran, seandainya pun media tulis ini dihilangkan semuanya, ketetapan itu akan tetap eksis. Karena Al-Quran memang Allah sendiri yang berjanji akan menjaganya. Sehingga para penjaga itu Allah sendiri yang ciptakan, para hafiz. Nggak ada hafiz itu karya percetakan, nggak ada. Hafiz itu Allah, ciptaan Allah semua, para hafiz itu. Jadi nggak bicara media tulis ya. Kalau bicara kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, itu jangan bicara media tulis. Itu yang dimaksud kitab-kitab sebelumnya. Gitu kan. Nah, lanjut John. John maju John. Nah, Jangan inilah mundur lagi John, ketidakpahaman capek aku. kalian. Jadi kalian tuh nggak paham apa itu Taurat, apa itu Injil. Jadi kalian tuh Yaudah, menggambarkan jelasin dong. Taurat itu, iya kalian tuh menggambarkan Taurat itu gedebuk dari langit, Injil adalah wahyu gedebuk lagi langit. Ya kalian nggak paham. Injil itu kalian nggak paham. Jadi Kok kami yang gitu? kalian harus paham. Kupingnya dites lagi, Iya. kupingnya dites lagi ini kupingnya. Ini, aduh, bikin lagi nih kopi Jadi campur kalian itu masak kok ini. berpikir kalau Injil itu diberikan wahyu gitu kan, wahyu. Berarti menerima wahyu itu si Isa itu. Nah itulah yang kalian Apa arti wahyu? tidak pahami Wahyu apa? gitu. Kamu tahu nggak kitabmu ada kitab wahyu? Coba saya minta penjelasan Jadi- dari kamu. Apa itu kitab wahyu? Wahyu itu di dalam kitab wahyu itu adalah gambaran ya, gambaran dari Siapa Rasul bilang kayak gitu? Woi, Yohanes. jangan Kelihatannya- memperkosa bahasa orang lain. Jadi kamu harus pahami Gambaran. dulu hukum Tunggu, Taurat tunggu, itu siapa yang apa. bilang kayak gitu? Nggak, tunggu dulu. Yang bilang Jadi, wahyu adalah enggak, gambaran ini itu kita siapa bicara bilang? hukum Taurat dulu, hukum Taurat sama Injil dulu ya. wahyu tadi kalian, dulu. Hei, positioning itu yang wahyu kalian tadi sampaikan dulu. itu. Gampang itu, Aduh, bentar dulu. John. Jadi kalian tuh nggak paham hukum Taurat, nggak paham Injil. Jadi kalian berpikir Injil itu wahyu diberikan, padahal Injil itu memang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itu ada sebuah berita, kabar keselamatan. Oke. Kalau hukum Taurat itu ukuran rohani. Ukuran rohani apa? Yang menilai hidup orang. Nah, kalau kalian lagi mengatakan Injil itu, nah dengan keselamatan itulah Injil itu kasih karunia. Jadi kasih karunia itu kekuatan yang menghasilkan kehidupan yang rohani. Udah, jangan Gitu panjang loh. lebar, panjang kali lebar kok khotbah Jadi kalian tuh pula di nggak sini. paham. Kau nggak paham, Makanya nggak paham. kalian- Kau baca Yohanes 17 ayat 8 itu. Kau baca? Kau baca Jadi itu. kalau kamu tanya itu astagfirullah. apa wahyu? John, ya, baca dulu. Kusuruh Kalau kau kamu baca tanya 17 ayat wahyu. 8. Yohanes 17 ayat 8 baca dulu. Nggak mungkin aku terima penjelasan Gabrul ini. Kalau kalian Kristen Loh, terima kok penjelasan gabrul? John. Ya kamu juga gabrul, apa, kamu ini- nggak paham ini, aku Taurat, bawa nggak data. paham Injil apa kamu? Ya, kau jelaskan apa Taurat itu? Taurat apa? Masa Injil wahyu gimana sih Masa. kamu? Ya, oke. Uni. Ngaco. Oke. Tapi gini, Uni. Injil Tadi apa? dia Injil bilang- apa? Injil Injil wahyu, apa? parameter Injil apa? Injil. Injil apa? Jangan samain sama kitab Iya, iya. lu. Kalau Injil kitab lu apa? iya gedebuk dari langit. Injil apa? Apa Injil artinya? Pret. Banyak Parameter cerita Injil tapi dia nggak tahu bilang gini, Uni. apa-apa kau. Parameter Aduh. Injil dia bilang ditulis oleh murid-murid Yesus. Itu Injil. Berarti parameternya yang ditulis oleh murid Kamu Yesus. paham gak sih? Lalu murid Yesus Kamu yang nulis paham Taurat nggak sih? siapa? Dengerin dulu. Murid Yesus yang nulis Taurat, yang nulis Mazmur siapa? Kalau parameternya Injil yang ditulis dipahami murid oleh Yesus. Al-Quran itu, ya, kalian Nggak tuh ada yang memahami harusnya Injil itu ngerampok kan gitu. wahyu. Nggak ada murid Yesus yang nulis, harusnya ngerampok gitu. Jadi kalian tuh memahami di dalam pemahaman kalian tentang apa dari Al-Quran kalian, Injil itu kan wahyu. Padahal bukan, kalian tuh salah. Injil Oke. itu Ya, pemberitaan, yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Jelasin. pemberitaan Iya. tentang penyelamatan Allah melalui Dari Yesus. mana pemberitaan atau berita itu? yang Dari mana disampaikan oleh pemberitaan itu? Yesus. Iya, dari mana pemberitaan itu? Kok dari mana? Gimana sih? Yang kalau ada berita, ada pemberi berita, ada pendengar berita. Pertanyaan saya, pemberitaan itu siapa yang memberitakan? Ya Yesus dong, dia memberitakan Yesus tahu dari tentang mana? kerajaan sorga, Yesus tahu tentang dari mana? keselamatan. Oke, Lalu Yesus tahu ditulis dari oleh mana? para murid-muridnya. Kau baca Yohanes 17 ayat 8. Kusuruh sekarang baca di kitabmu, kenapa kau nggak mau?
Ya baca aja situ yang Nah, ini mendalilkan. diam kalau gitu. Ini dia wahyu itu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kutanya samamu, siapa aku di situ, siapa mereka di situ, dan siapa engkau di situ. Kau jelaskan itu dulu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah diam dulu. Ini firman lagi berfirman ini. Firman menyampaikan firman. Kau bayang masuk akal nggak kau tuh? Sudahlah dia firman yang menjelma, dapat firman pula lagi disampaikan lagi firman apa-apaan gitu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Pertanyaanku, apa itu firman di situ? Hah? Sebab Wahyu segala itu bahasa firman yang Arab, engkau nggak ada di sampaikan kitabmu. kepadaku Nah. telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Artinya Apa yang disampaikan Yesus? firman, ya, Apa sebab yang didengar? segala firman yang engkau Jangan kau sampaikan pergi-pergi. kepadaku. Nah, Apa yang kunya disampaikan si itu- engkau itu dan apa yang disampaikan Yesus kepada muridnya? Coba, apa firman itu? Apa? Hah? Buku? ini mau dijelasin atau mau gimana? Aduh, kamu Jangan itu. kau pergi-pergi, tetap di sini. Jangan kau sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Nah, pertama, engkau ini siapa? Siapa engkau? Kan nggak ngerti kau. Udah jelas-jelas di sini Bapa menyampaikan firman Mau kepada dijelasin Yesus atau mau untuk gimana? Orang dari disampaikan. tadi nyelocos terus. Kau menjelaskan Dia dari aja tadi wahyu nyelocos aja kau nggak terus. ngerti. Firman aja kok apa firman? Firman apa? Enggak mau Kayak gini, mau dijelasin menjelaskan atau ini. mau bantah-bantahan. Aduh. Aku mau membantah penjelasan Gabrul itu yang nggak sesuai dengan. Kalau Bentar, kamu aku terima, berkata firman, Bang Prof, aku terima telepon dulu. itu akan muter-muter. Di Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Terus apa lagi? Itu udah sering Lalu, disampaikan yaudah, itu sama engkau itu apa? orang-orang Kristen. Engkau Kalian siapa? aja Aku siapa? Mereka siapa? gedrabus. Nanya-nanya begitu mulu. Engkau siapa? Orang nggak Di paham. ayat itu engkau Jadi ya siapa? gitu. Aku siapa? Mereka siapa? Coba kamu Yohanes pahami 17:8. dulu biar jelas. Yohanes 17 ayatnya nomor itu. 8. Jadi gini, Engkau itu siapa? Aku siapa? Mereka Kalau- siapa? jadi kamu tuh kalau membaca satu ayat itu kamu pahami dulu gitu loh keseluruhannya. Jadi kamu paham. Ya udah, berdasarkan keseluruhan yang kau pahami di ayat itu, engkau itu siapa? Bentar dulu. Jadi kalau kamu mengutip ayat doang, itu kamu akan bingung sendiri nanti. Makanya aku nanya, lagi bingung nih, engkau itu siapa? Aku lagi bingung nih, aku nanya nih, engkau itu siapa di situ? Yohanes 17 ayat berapa tadi? 8. Nih. Itu tuh berbicara tentang perikopnya itu tentang doa Yesus untuk murid-muridnya. Kamu pahami dulu gitu loh. Oke, Kamu jadi pahami engkau dulu siapa? perikopnya. Berdasarkan perikop itu, engkau siapa? Aku telah menyatakan namamu. Yohanes 17 ayat 8 ya kan? Mm-mm. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu. Nah ini ada panjangannya ini. Makanya kalau cuma kamu sekedar lihat-lihat di internet itu nggak utuh. Ya udah, gak usah lihat internet. Jadi yang tadi Ada dibacakan- kepanjangannya. Jadi engkau siapa? Gak usah lihat internet. Engkau Yang siapa di dibaca situ? sama Rifa itu nggak lengkap nih. Sebab segala firman Ya udah, yang engkau lengkapi. sampaikan Setelah dilengkapi, kepadaku engkau siapa di situ? telah Kau kusampaikan lengkapi. kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah memutus aku. Jadi panjang. Jadi Ya, jadi Rifa engkau tuh siapa? bacanya dia Iya, cuma panjang. Oke, sepotong. jadi panjang. Jadi engkau siapa di Ah. situ? Kan panjang. Engkau siapa di situ? Engkau itu ya Bapa, Allah itu Engkau sendiri. Bapak. Sekarang ku siapa ku? Hmm. Disampaikan kepadaku ku di situ siapa? Bapa telah menyampaikan firman-Nya ya kepadaku, kepada Yesus, ya, kepada Yesus. Oh, berarti Yesus dapat firman dari Bapak. Bentar dulu, sebab segala yang engkau sampaikan kepadaku itu berarti kepada Yesus yang firman itu. Yesus.
telah Iya. aku sampaikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid Yesus. Berarti Dan ada mereka telah Bapa, ada menerima. Yesus, Jadi ada murid-murid Yesus Jadi ya. murid-murid Yesus itu sudah menerima firman-Nya. Ngerti nggak kamu? Aduh, ampun. Berarti Yesus juga nerima Gitu firman aja ya. kamu nggak paham. Yesus juga nerima firman ya. Dari Bapa ya. Kamu tuh denger dulu. Aku Udah telah dengerin. sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kunya ini berarti Tuhan Yesus gitu loh. Ya, engkaunya Bapa, kunya Yesus. Engkaunya Bapa, merekanya murid-murid Yesus. Ada Bapa, Dengerin ada dulu. Yesus, ada murid-murid Yesus. Telah ku sampai sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, Iya. kepada Yesus, telah ku sampaikan kepada Yesus. mereka. Mereka itu Sebab murid-murid Yesus. Dan segala mereka telah firman menerimanya. Aduh, yang gitu aja telah kamu nggak Bapa ngerti ya. sampaikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan juga kepada murid-murid Yesus, kan begitu. Karena engkau itu Bapa, ku Terus? itu Yesus, mereka itu murid-murid Yesus. Berarti Yesus juga nerima firman kan? Itulah botolnya kamu. Orang dia yang jawab, aku kan tanya engkau itu siapa di situ engkau? Bapak. Engkau itu Bapak kan? Yang tadi ngejelasin bahwa engkau Kamu itu adalah paham Bapak nggak sih? siapa? Ulangi lagi Sebab segala pertanyaanku. firman yang engkau sampaikan kepadaku, Nah, engkaunya telah siapa? kusampaikan kepada mereka. Oke, engkaunya siapa di situ engkaunya? Engkau itu ya Bapa itu sendiri ya firman. Bapak itu sendiri. Yesus itu Sekarang adalah ku. kunya itu adalah Ku firman. siapa ku? Yesus. Ku siapa ku? Ya firman lah, Yesus. Yesus. Ku Yesus. Kamu gimana sih, ngerti nggak sih? Mereka siapa mereka? Ya murid-muridnya dong. Aduh. Nah, berarti kalau tadi aku bilang bahwa Makanya Bapak itu, ngasih firman ke makanya Yesus, itu terus Yesus ngasih dikatakan, menyampaikan ke murid-muridnya, kau bilang botol, berarti yang botol kau. karena Kau Yesus sendiri yang itu botol. utusan. Yang dimaksud utusan itu bukan kayak Nabi Muhammad gitu di Gua Hira menerima wahyu melalui Jibril, bukan Ya, kayak gitu. Kamu tuh nggak paham. Memang Yesus bukan Jadi Nabi jangan kamu Muhammad. Yang pahami. bilang Yesus Nabi Muhammad siapa? Yesus semua bilang Yesus itu utusan, seperti kau bilang barusan. Yesus itu utusan. Iya, Selamat, iya. Anda telah sadar. Selamat, Anda telah sadar. Yesus itu Jangan utusan. kamu pahami utusan itu kayak messenger of God, kayak nabi kamu gitu, menerima wahyu di Gua Ya Hira terserah melalui mau Jibril. dipahami Bukan utusan itu apapun, bukan kayak begitu. mau dipahami apapun, Yesus itu utusan. Yesus itu utusan, mau Yesus dipahami itu apapun Yesus utusan ya, karena dia Nah, datang dari iya. surga, dia itu firman gitu loh. Iya, Ngerti nggak kamu? mau datang dari surga kek, dari Sungai Musi kek, mau datang dari Sungai Mahakam, utusan tetap Iya utusan, oke? makanya. Jadi Iya. jangan kamu pahami utusan itu kayak menerima wahyu di Gua Hira melalui Jibril, bukan kayak gitu. Kapan aku ngomong memahami kayak utusan. gitu? Kapan aku ngomong kayak gitu? Iya, karena kamu ikut mainnya kau. begitu, Yesus makanya itu utusan, clear. Yesus itu utusan, kamu- udah clear. Makanya Gitu kamu kan. dari tadi nanya-nanya terus ayatnya, karena kamu nggak paham, kamu nggak Loh? ngerti. Jadi kamu Aku kan nanya jadi ke kamu kau. hidup dalam Dan kau yang kamu menjelaskan hidup Yesus dengan itu kebingungan utusan, kan? kamu. Jadi kamu tuh hidup dengan kebingungan Enggak kamu gitu. bingung. Sekarang Jadi aku udah bertanya-tanya tahu. terus, aduh Tuhan Sepakat. jadi Yesus. manusia, aduh menuhankan Loh, manusia. Kau Jadi bilang kamu Yesus stres di situ. utusan. John, Lama-lama, kalau kau tidak bisa saya bergantian khawatirnya berbicara, Kamu tuh gila nanti. John. Jadi nanti kamu gila. Saya takut Aduh, kamu telinga gila, si John gitu. ini pekak kayaknya Memahami- nih. Memahami John, ayat begini aja ngomong kamu aja kau dari tadi. bingung. Kamu John. bertanya-tanya terus. John, Iya ya, gantian, Woi. gantian. gantian orang ngomong. Orang dia bilang Yesus itu Lucu. utusan dan aku iyakan, kau dia nggak terima. Kau bilang Yesus utusan dan aku iyakan, Yesus itu utusan. Mau datang dari surga kek, mau datang dari Sungai Musi, mau datang dari Kedengaran gunung, nggak suara saya, Bu Rifa? mau datang dari gunung, datang dari mana, yang penting Yesus utusan dan aku Iya. iyakan. Clear kan udah. Yesus itu utusan. Lanjut tuh nih. Iya, terus masalahnya di mana? Nggak ada masalah, pokoknya Yesus utusan itu nggak ada Masalah masalah. kamu tuh, Nggak ada masalah. Yang Ya bikin udah, masalah saya kau juga dari tidak- tadi. memang saya menafikan, kan enggak. Aduh kamu. Iya, berarti clear ya, sepakat ya, Yesus Ya utusan. kan kamu Udah bingung clear. dengan ayat yang tadi disampaikan itu. Kamu bingung, kamu mutar-mutar di situ, kamu nggak paham. Orang Muter-muter aku- aja di situ. Aku mengiyakan bahwa Yesus utusan, kok Apa? kau dibilang bingung. Aku mengiyakan, kau bilang Yesus utusan dan aku mengiyakan. Lalu aku bingungnya di mana? Aku nggak bingung kok. Aku mengiyakan, kau bilang Yesus utusan.
aku iyain, aku dukung, aku support, gitu. Ya udah, Oke. terus gimana? Terus mau Ya mau gak kemana gimana arahnya gimana, gitu kok loh. mesti Saya gimana? Pokoknya nggak- Yesus utusan, kok gimana? Malah kau yang bingung. Aku nggak bingung, kau yang bingung dari tadi. Pakai nanya arah gimana? Nggak pembicaraannya gimana mau gimana. kemana? Kok malah bingung? Arah Arah pembicaraanmu tuh mau pembicaraannya kan kemana jadinya? penegasan. Ternyata Yesus itu utusan. Kau yang menegaskan dan aku yang Iya mendukung, yang betul. mengiyakan. Nah, udah berarti udah nggak usah Iya. gimana-gimana. Betul, Yesus itu utusan, udah Bapak betul. mengutus firman-Nya. Firman itu kan berasal dari Bapak. Apa salahnya? Betul, utusan, saya nggak menafikan kok. Dan aku dukung, Yesus itu utusan. Iya, tetapi utusan itu bukan yang kamu pahami Berarti kau seperti yang Nabi bingung, masih ada Muhammad, tapinya. messenger Berarti of kau God yang itu. bingung. Berarti kau yang bingung. Aku nggak bingung dari tadi. Kau membetulkan Yesus utusan dan aku dukung, aku iyakan. Kau masih pakai tapi. Kau sendiri yang bingung. Yesus utusan, oke? Nggak gimana dan nggak pakai tapi. Kalau bingung itu, dia nggak bisa menjelaskan. Ini kan saya jelaskan lagi biar kamu paham gitu loh. Nah, kalau yang nggak bingung itu nggak usah pakai gimana. Kalau masih Jadi pakai biar gimana dan pemahaman tapi kamu berarti tuh nggak bingung buta sendiri. gitu loh. Berarti bingung sendiri itu masih pakai gimana dan tapi. Pokoknya Yesus utusan, nggak gimana dan nggak pakai tapi. Clear, Yesus utusan. Iya, terus di mana masalahnya? Tuh, dia minta masalah. Nggak ada masalah, Yesus utusan nggak ada masalah. Kok minta masalah sih? Udah clear, nggak ada masalah, Yesus utusan. Yang di bawah ya, kita sudah sepakat dengan Bang John, Yesus utusan, tidak gimana, tidak pakai tapi, dan tidak usah ada masalah. Yesus utusan, clear. Nggak usah framing gitu, biasa aja. Namanya orang Kristen tuh tahu itu maksudnya. Alhamdulillah, kalau orang Kalau Kristen, yang bukan orang Kristen Kristen ya dia nggak akan tahu. yang belum ikut tahu, gabung. yang oh boleh, Maaf, ikut gabung silakan. ya Bang. Maaf, Silakan. beribu kali maaf. Saya tidak bukannya menginikan loh Bang Prof. Ya, saya pun juga memahamin. Mari dong kita saling toleransi. Ngapain sih abang harus sampai menjelek-jelekkan agama Kristen harus seperti ini, yang seperti itu. Terus abang kalau dibuat Ampun, seperti itu mau nggak? Abang, Aduh, dengerin masuk ke room ini bukannya malah kulonuwon dulu. Wewe aja. Abang Ada-ada nggak aja lah dengar teman-teman awalnya. Kristen nih. Bang John menjelaskan, dia Aduh. menegaskan Yesus itu utusan, dan aku tidak membantah, aku mengiyakan dan mendukung. Di mana aku menjelekkan dia? Nggak ada menjelekkan, aku dukung. Terus Dia bilang kan Yesus itu kemarin utusan, ya ada lo udah. gini ya Bang, sama Uni Rifa juga di ini kemarin ada juga VT-nya itu yang lagi direkam, itu lagi diviralkan, yang lagu Keong Ya Agung mana itu sama yang dibuat. bikin tunjukkan video aja. Sama yang bikin video tunjukkan urusan itu. kata-kataku yang menghina Yesus. Mana? Putarkan VT-nya sekarang. Tunjukkan di mana Sekarang saya mau perkataanku yang tanya, menghina. sekarang Uni Jangan saya mau bertanya. jangan kau masuk nuduh-nuduh nggak bawa bukti kau. Kukunyah juga kau nanti. Sekarang saya mau bertanya. Nuduh-nuduh nggak bawa bukti. Mana buktinya aku menghujat Yesus? Kemarin Mana? Uni ada nggak mengakuin itu, membuat Uni menyatakan kalau dasar kau ini, kau bilang seperti Nah, itu. ini loh, Uni. kuulangi lagunya ya. Iya, Dasar kau iya. penghujat Yesus, gara-gara kau Yesus disalib. Menghujat nggak itu? Berani kali kau Uni menyatakan seperti demikian. Loh, Emang kamu siapa? memang gara-gara kau Yesus disalib kan? Gara-gara dosa kau dia Terus disalib kamu kan? siapa? Loh, kok aku siapa? Itu kan ada di kitabmu. Gara-gara Kamu dosa siapa? kau dia disalib. Berani kali Loh. kamu bilang gitu. Loh, kok Lancang marah kau, kau? Itu kan mulut isi kitab. kau. Itu kan isi kitabmu. Terus kalau kau dibilang seperti itu, kau diam. Loh, memangnya Yesus mati untuk siapa? Kau aku diam. tanya? Ih, marah-marah ke siapa kau? Marah-marah kau. Untung Di kitab kau berani kau. kali kau Kenapa? bilang kayak gitu. Loh, Makanya emang tahu apa? Di diri mana kau, hujatnya? biar kau tahu. Mana? Kalau nggak tahu kau apa yang mau kau bilang tentang berarti Kristen, kitabmu penghujatan. nggak usah. Berarti kitabmu itu Kau penghujatan. tahu. Nabi Muhammad itu Banyak cerita kau yang benar betul gara-gara kau Yesus disalib, kau pula nggak terima. Lihat di kitabmu itu, begitu besar kasih Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal menebus dosa kau kan? Halo. Betul lah berarti. Nanti Kok disebut menghujat? Yesus disalib tanpa alasan, Pemahamannya nggak terima bukan juga. begitu. Pemahamannya bukan Berarti begitu. mereka ini nggak terima sebenarnya Yesus itu disalib sebenarnya. Pemahaman dari ayat itu bukan begitu. Jadi apa pemahamannya? Masa karena
Yesus menebus dosa siapa? Kutanya. Pemahaman itu karena coba baca dong ayatnya. Kutanya, Karena diam dulu, besar diam kasih kau. Allah akan Yesus dunia ini. Yesus menebus Berarti kan dosa siapa? Allah itu mengasihi bumi ini, ya kan? Nah, Yesus menebus dosa siapa? Kutanya. Dosa manusia. Betul, gara-gara kau dia Dosa disalib. manusia. Ah, salah nggak aku? Manusia bukan dosa Salah yang aku. ini kan Salah nggak aku. paham nih. Hah? Yang Gara-gara ditebus itu bukan kau, dosanya. Yesus disalib. Aduh, ya ampun, manusianya. Gara-gara kau, Yesus disalib kok kau marah? Kitab kau bilang begitu kan? Aneh. Kok iman kalian menista diri kalian sendiri? Lucu kalian ini. Nah inilah. Iya. Karena Uniripa Kau ini itu menghujat Yesus, kau penghujat Yesus. Kau bilang dalam kitab Galatia, kau percaya menghujat. kitab Galatia kan? Siapa yang bilang Yesus terkutuk? Yang menghujat tuh kalian. Yang bilang Yesus terkutuk Kalian loh siapa? yang menghujat. Siapa yang bilang Kita Yesus tuh terkutuk? meninggikan loh. Aduh, di mana? Dalam kitab Galatia coba pasal di 3 mana nomor ayatnya 13 kau tertutup? baca. Coba bacain. Oke, baca, kau baca kitab kau. Makanya aku Coba. bilang sebelum masuk sini kau baca kitabmu. Galatia pasal 3 nomor 13. Kitabmu Saya aja cuma nggak tahu saya kau. pengen bukti aja. Baca, Soalnya tadi juga baca. ayat itu Kita. nggak penuh itu. Baca. Dibantah nggak terima, didukung nggak terima. Gimana John ini? Enak aja nuduh-nuduh Oh, aku menghujat gitu. Yesus. Kau penghujat Yesus, kalian semua penghujat Yesus. Menghujat Aku pula. lah. Yang mengatakan Yesus terkutuk tuh cuma Uniripa kalian, bukan aku. menghujat. Mana kata hujatannya? Coba, mana kata Uniripa hujatannya? menghujat, ya. Baca kitabmu, baca Lah kitabmu. tadi terkutuk menyebut gini. Alah, Coba, baca kitabmu. bacain. Baca kitabmu. Galatia 3:13 coba bacain. Ya, baca. Enggak. Oh, aku yang baca. Kau minta tolong sama bacain aku lah, baik-baik lah. Minta tolong dulu, Nerifa minta tolong dulu gitu. Beradab dulu, minta Iya, tolong. baik-baik, Pak. Bagus. Silakan Gitu baca dong. aja silakan. Sabarlah, Silakan kan aku baca. lagi baca ini. Bentar lah dulu, Oten di bawah itu nggak terima kalau aku baca kitab kau. Kau yang suruh padahal. Nanti aku baca, ngapain kau baca kitab kami Ripa katanya. Oten di bawah itu nggak terima. Nah aku bacakan kitab ya, aku mau sholat bentar lagi nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kita itu siapa? Kau kan? Bacain lengkap dong, bacain lengkap Ini dong. aku baca ini. Itu masih Nah, Iya, aku kan iya. memang tegas Ya, orangnya. baca. Baca ini, diam kau dulu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah tuh. orang yang digantung pada kayu salib. Kutanya dulu, Yesus terkutuk atau enggak? tidak. Makanya di situ Hei, tunggu ada dulu. kata kalimat Terkutuklah sebab yang ada digantung pada tertulis. Mengerti nggak terkutuklah maksud dari orang kata yang sebab ada digantung pada tertulis? kayu salib. Sebab Yesus ada digantung. tertulis. Terkutuklah Kalimat orang kata yang sebab digantung ada di tertulis itu mengacu ke Ya, kitab yang ada ya. di perjanjian lama. Nah, Anda pahami Yesus dulu gitu. ya, Yesus tergantung nggak di tiang salib? Betul, betul. Nah, jadi terkutuklah yang digantung di tiang salib. Sebab ada, kamu nggak paham, makanya kamu pahami ada kalimat sebab ada tertulis. Nah itu yang kamu tidak pahami. Ya, Sebab apa, ada apa, tertulis apa. itu Pahamkan, mengacu kepada kitab pahamkan, perjanjian sini, lama pahamkan. gitu loh. Aduh, kamu tuh nggak paham. Kalian yang menghujat, nuduh-nuduh aku menghujat. Kalian yang mengutuk Yesus. Kalian percaya bahwa dia terkutuk matinya. Yesus disebut Aku pula yang disalib, kalian nggak tuduh. terima. Kalian Yesus yang bilang dia disalib, anak nggak domba. terima. Kalian bilang dia anak domba. Giliran ku bilang dia disalib untuk kalian, nggak terima kalian. Padahal itu yang kalian selama ini kalian tawar-tawarkan kepada kami. Iya. Terimalah Yesus Agar yang percaya. disalib menebus dosa kalian. Giliran ku pakai bahasaku, marah kalian. Kalian bilang aku menghujat. Tasar semua kalian hujat-hujati. Tuhan kalian Ya bilang hujat. jelas di sini Ya, unik-unik. Ripa ini Halo, Itu kan- menghujat. Pak, bisa gantian nggak? Jadi Ya, di sini itu kan yang diulang di Keluaran 21-23 kan. Tuhan mengutuk yang tergantung gitu kan. Ada itu. Jadi ayat ini mengajarkan ya. Jadi ayat ini mengajarkan Tuhan Yesus itu membuka kesempatan untuk menjadi keturunan Abraham secara rohani. Kau Jadi, jangan bawa orang-orang eksegesis cabang itu, BPJS ke tidak sini. Kami jadi- tidak. Bentar dulu. Mak, jangan kau bawa Jadi asumsimu ke kita, sini. Nggak saya semua nih, kami saya- terima itu. saya ini Apa kan- siapa yang bilang? Yang bilang siapa kayak gitu? Saya Bawa ini kan data nggak punya darah literasi. orang Yahudi nih, oke? Asumsi aja dari Saya kan tadi. nggak punya darah Yahudi, ya kan? Saya nggak punya darah orang Yahudi, ya kan? Antum juga nggak punya darah orang Yahudi, ya? Enak tetapi aja dulu. kita memiliki hubungan Kau darah dengan udah, Abraham. kau nggak punya darah Itu Yahudi maksud- kan? Jadi karena iman Kau nggak punya. kita, Oke. karena Diam iman- dulu. Kau nggak punya darah Yahudi kan? Nggak punya kan?
Nggak punya kau darah Yahudi kan? Mau dijelasin nggak sih? Bingung saya. Jawab aja sudah. Kau nggak punya darah Yahudi kan? Kalau kau nggak punya darah Yahudi, ngapain kau ikut-ikut tertebus? Karena di sini Kristus itu menebus kutuk hukum Taurat. Emang kau pegang kitab Taurat? Kok kau yang merasa tertebus? Nggak, Hah? karena iman itu, karena iman Apa karena iman? orang-orang Kristen yang percaya itu kepada Kristus. Jadi kita itu menjadi Enak aja nuduh-nuduh aku Israel menghujat. secara Aku rohani, mencintai Yesus gitu. daripada kalian. Jadi- Bisa aku buktikan. Buktikan, aja buktikan nuduh Ibu. aku menghujat Yesus. Sikat. Buktikan kalau aku menghujat Yesus. Mana dasarnya kalau aku menghujat Yesus? Yang kukatakan adalah pemikiran orang-orang yang mengutuk Yesus. Mengutuk Yesus, mengatakan dia domba. Kok aku pula yang kalian tuduh menghujat? Justru aku memuliakan dia dengan mengatakan dia diselamatkan Tuhan karena dia orang benar. Dalam Amsal pasal 21 kalau nggak salah, nomor 15 tuh Amsal 21:15 atau seterusnya. Orang yang menjadi penebus adalah pengkhianat. Kok Yesus orang benar itu tidak, orang benar akan diselamatkan digantikan dengan orang fasik? Mana ada Tuhan menghukum orang benar? Orang fasik menggantikan orang benar. Pengkhianat menebus orang-orang yang tidak ada istilah dalam Bible itu, dalam perjanjian lama atau kaidah bahasa orang Yahudi membunuh orang yang baik atau benar untuk menyelamatkan Iya. orang berdosa. Tak ada. Yang ada itu Molok. Molok baru minta kurban manusia yang suci, makanya bayi. Jadi mana Jadi ada besi begini, rongsokan ditebus Rifa tuh emas nggak ya. paham, Jadi nggak ada besi ya. rongsokan ditebus emas Jadi tuh nggak ada. begini, Halo, Bu Rifa. di zaman Romawi kuno, salib itu adalah Bu Rifa. alat tools untuk menyiksa dan menghukum mati untuk orang-orang jahat. Jadi salib itu digunakan untuk memakukan Tanda tubuh orang salib yang terkutuk. itu Jadi, adalah tanda pada zaman Romawi ciro. itu, jadi ketika dikatakan sebab ada tertulis, nah tahu mengacu sejarah pada ini. ayat itu gitu loh. Aduh, Anda tuh nggak paham sih jadinya. Baiklah, aku sepertinya lelah harus berkutat melawan John Andrian. Saya akan menyapa. Diam kau John. Ngomong aja nggak jelas, Saya nggak tuh- menjelaskan saya tuh- eksegesis cabang BPJS kau dari tadi. Nggak ada kau bawa Waduh. referensi dari sekolah-sekolarmu. Oke. Sapa dulu Pak RAN dan Bang Kingpin ini. Oke, silakan. Enak aja dibilang aku menuduh dengan membawa lagu dasar kau penghujat Yesus gara-gara kau Yesus disalib. Nggak percaya dia. Gara-gara kau Yesus disalib. Gara-gara dosa kau. Nggak terima Yesus disalib, nggak Nggak terima. terima kau Yesus disalib. Padahal itu imanmu. Dibilangnya aku menghujat. Ada-ada aja kadang-kadang ngoten nih lah. Udah lah mau sholat aku, silakan Bang Kingpin, Bang Erden. Tapi kalau nggak terima Yesus Erden. disalib aku dukung. Kalau nggak terima Yesus disalib aku juga dukung. Nah, kalau kalian tidak menerima Yesus disalib, baru kita sama satu server kita, gitu. Aku nggak terima Yesus disalib, ditusuk nggak, Bro? Cara memaknainya, cara pemaknaan dalam literasi katanya itu tidak seperti itu. Jadi cara penyampaiannya itu loh, maksudnya itu gitu loh. Jadi pemahamannya dalam menyampaikan akselerasi kata-kata itu ya tidak seperti itu gitu. Nah disitulah salahnya Uniripa gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau pemahaman Uniripa tidak merasa itu menyakiti ya nggak apa-apa. Kita santai-santai aja kok gitu. Ya iyalah, Saya enak aja. menghargai, Kapan aku menyakiti? santai. Siapa nama yang kusebut hujat di situ? Yang kuhujat tuh siapa di situ? Sebutkan namanya ya orang yang kuhujat. Enak aja nuduh-nuduh nggak ada bukti kalian. Laporkanlah ke polisi sana. Yuk, pengadilan kita. Debat kita di pengadilan. Enak aja nuduh-nuduh aku menghujat. Kalian bikin lagu Yesus tak punya kaki lagi. Kalian tuduh Yesus tak punya kaki lagi. Bikin lagu kalian. Nggak apa-apa sama kalian. Giliran aku bikin lagu dasar kau penghujat Yesus gara-gara kau Yesus disalib. Nggak terima kalian. Padahal kalian imani itu gara-gara kalian, gara-gara manusia. Tuhan menyesal membuat manusia. Setelah Tuhan menyesal buat manusia, dia tebus, jadilah dia disalib gara-gara kalian, dosa kalian. Nggak terima kalian itu. Giliran aku kasih tahu kalian dengan lagu kasih tahu, nggak terima kalian. Lucu kalian ini. Berarti apa mau kalian sebenarnya? Kalau kalian menghujat Yesus nggak apa-apa gitu. Jadi- Kalau kami membawakan logika kalian, kami salah gitu. Uni Logika yang itu kubawakan. kan nggak paham Galatia 3:13. Padahal saya udah jelaskan di situ menyebutkan sekarang kutipan aku dari tanya, perjanjian di situ lama, Yesus ketika orang terkutuk yang nggak? digantung kayu salib. Ya udah, nggak usah banyak Makanya ada cerita kata-kata, pemahaman sebab eksegesi ada cabang mandiri itu nggak peduli aku. tertulis, Sekarang aku tanya, Yesus Jadi terkutuk Yesus nggak? di situ menanggapi menggenapi nubuatan gitu loh. Ya, Jadi itu nubuatannya adalah untuk nubuatan, ya, menggenapi nubuatan. nubuatannya menjadi
korban tebusan bagi Aish. umat manusia, begitu loh. Kau pelintir lagi kitabmu. Bentar lagi aku sholat nih, 3 menit lagi aku belum ikamat nih. Kau pelintir gimana sih? Dia memenuhi nubuatan untuk menjadi ini- terkutuk di tiang salib karena ada tertulis terkutuklah yang mati di Sebab tiang ada salib. tertulis. Pertanyaannya, Ya, betul. apakah Yesus mati di tiang salib? Betul, Ya betul. sudah, selesai perkara Di kayu kita. salib, Lanjut, betul. Hai Prof. Lanjutkan Pak R dan N, lanjutkan Bang Kingpin. Aku Silakan sholat Bang asar RN, dulu. silakan Bang RN. Bang Kingpin silakan. Halo Bu Ripa. Halo, aku mau sholat. Jangan aku dulu, jangan panggil-panggil aku dulu, mau sholat aku. Ah, Iya, apa Pak Oh, RN sholat itu aja kan dulu, ada kan di, nyari di, onta. di ulangan 2122 gitu. Yang yang tergantung itu kan dikutuk sama Tuhan kan. Berarti kalau menurut pemahaman yang di Galatia itu ya Yesus itu terkutuk gitu. Itu menurut Paulus ya. Kan gitu. Halo teman-teman di sini. Ini Siap. sekedar masukan aja dari saya. Ya. Saya sih tidak mewakili Kristen, tidak mewakili Muslim. Saya ada di tengah-tengah ya. Maksudnya waduh, sorry Pak, Kita jangan ini- Pak, nggak bisa Pak, maaf ya. Room ini diskusi lintas iman. Kalau Anda tidak jelas identitasnya, maka apa yang mau kita bicarakan? Nggak bisa ya Pak, mohon maaf. Bapak Nggak, harus tentukan. begini loh, Kalau- Ripa. apalagi Maksudnya ini kita- Indonesia Pak, begini loh, Ripa. Indonesia ini Kita jelas. Indonesia yang berbagai agama gitu loh. Maksudnya Ya nggak sudah, masalah. kalau Emang ada kami beragama, ganggu-ganggu kalian beragama? ikuti agama Kami nggak masalah. masing-masing. Jangan membahas Lah iya. agama orang lain gitu loh. Loh, Bapak ini kurang ajar. Si John membahas agamanya di sini, saya membahas agama saya. Kok Bapak ngatur-ngatur kami di sini nggak boleh bahas agama? Bukan, Kalau Bapak bukan nggak saya suka pembahasan mengatur-ngatur, agama, Bapak Bu pergi ke Ripa. politik Ini sana. cuma Kalau Bapak mau lihat masukan pargoy, aja. lihat pargoy sana. Kurang ajar lah Ya, masuk ke rumah enggak. orang ngatur-ngatur orang. Enggak, Masuk ke rumah orang ngatur-ngatur orang. Kurang ajar ini namanya yang ini. merusak kesatuan negeri ini, bangsat. Kau yang bangsat masuk-masuk merusak rumah orang kau. Gimana Bangsat sih kau. ini? Masuk-masuk kok ngatur-ngatur orang. Kalau nggak suka kau jangan masuk sini. Kau pula ngamuk lucu. Masuk ke rumah orang ngatur-ngatur. Kau aku mau lagi wuduk nih, lagi tenang aku nih. Ya ada Jadi audio kalau- dosa dulu. Kalau datang ke Ngamuk-ngamuk. apotek, kalau datang ke apotek jangan minta beli semen ya, nggak akan ada. Kalau datang ke toko material jangan beli obat. Iya. Jadi kalau ke apotek ya beli obat. Kalau masuk room diskusi memang untuk diskusi. Gitu. Ini masuk ke toko bangunan kau cari pembalut. Ya salah lah kau, dimaki lah kau sama tukang bangunan. Ngatur-ngatur Lanjut, Bang rumahku Ipin. pula. Lanjut, Rumahku Bang kau Ipin, atur-atur. Siapa kau? Jadi pemahaman orang Islam itu memang salah gitu loh. Jadi kan kalian tuh menyimpulkan bahwa Yesus Kristus itu dikutuk. Kan begitu kan kesimpulan kalian kan? Betul nggak? Bukan, itu kan tertulis, Karena Bang. Terkutuklah. Itu tertulis, Iya, Bang. iya. Jadi gini, Hah? Anda kan menggunakan kalimat terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib kan itu kan? Kesimpulan kalian lalu Yesus itu berarti terkutuk kan itu kesimpulan kalian kan? Nah, jadi kalian tuh nggak paham, kalian tuh salah. Jadi Salahnya di dalam Galatia 3, enggak, kita bahas dulu 3:13 nih. Di bagian Oke, akhirnya kan siap, tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib kan itu kan yang menjadi kesimpulan kalian kan Yesus terkutuk. Padahal saya udah dari tadi jelaskan loh. Itu merupakan kutipan dari firman Tuhan perjanjian lama. Betul tadi Halo, Kingpin bilang. halo. Di mana tuh Kingpin? Ya, Ulangan berapa Kingpin? Ulangan berapa tadi Kingpin 21. bilang? 21, Ayat? 22. Ayat 22. 23 Kingpin, 23 ayat 21 coba baca lagi. 23. Jadi 21 Iya, 23. 23. Jadi itu menggenapi ayat di perjanjian lama itu. Jadi kalian tuh nggak paham. Makanya di dalam kalimat itu kan sebab ada tertulis gitu loh. Makanya di situ Rasul Paulus mengatakan sebab ada tertulis berarti mengutip ayat kitab Ulangan ini.